yang namanya Mbah Abbas ini, diantara karomahnya, ketika perang 10 November, ini senjatanya cuma kacang hijau. Kiai Abbas Jamil Buntet Cirebon adalah salah satu tokoh pejuang yang berkontribusi besar dalam pertempuran 10 November tahun 1945 Surabaya. Singa Jawa Barat adalah julukan yang diberikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Kiai Abbas, sosok pahlawan dalam pertempuran 10 November. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Kiai Abbas, sosok pahlawan dalam pertempuran 10 November. Kiai Abbas Abdul Jamil dari Pondok Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon, dijuluki Singa dari Jawa Barat. Dia menjadi salah satu sosok vital dalam pertempuran 10 November 1945. Perjuangan melawan penjajah pada 10 November 1945 di Surabaya tidak terlepas dari peran kiai dan santri. Salah satunya Kiai Abbas Abdul Jamil dari Pondok Buntet Pesantren, Kabupaten Cirebon. Bahkan, kiai yang dijuluki Singa dari Jawa Barat itu menjadi penentu waktu perang. Kiai Abbas adalah putra sulung Kiai Haji Abdul Jamil, keturunan Mbah Mukoyim yang merupakan pendiri Pondok Buntet Pesantren. Lahir 25 Oktober 1879, Kiai Abbas tumbuh dalam lingkungan pesantren. Ia juga sempat menimba ilmu ke pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Di sanalah, beliau berguru dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bahkan, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama itu meminta Kiai Abbas untuk melawan para preman yang tidak menghendaki berdirinya pesantren. Mereka kerap menodongkan pisau ke penghuni yang tinggal di pondok yang berdinding bambu. Mbah Abbas dikenal punya ilmu kanuragan sehingga diminta membereskan perompak di sekitar Tebu Ireng, ucap Muhammad bin Abdullah Abbas, salah seorang cucu Kiai Abbas kepada Kompas, Kamis, 10 November 2022. Para preman itu pun berhenti mengganggu pesantren. Bahkan, menurut dia, Kiai Abbas pernah membantu melawan para bandit yang ingin mengacaukan sejumlah pesantren di Jawa. Kalangan santri mengenal ilmu beliau sebagai silat buntet. Konon, hanya keluarga Kiai Abbas yang mengetahui satu jurus pamungkas tersebut. Kiai Haji Hasyim kembali memanggil Kiai Abbas saat pertempuran antara pasukan sekutu Allied Forces Netherlands East Indies, AFNI, dan rakyat Indonesia di Surabaya akhir Oktober 1945. Apalagi, NU menyerukan resolusi jihad yang mengharuskan umat melawan penjajah. Kiai Abbas bersama adiknya, Kiai Haji Anas, sejumlah kiai, dan santri di Cirebon pun datang ke Surabaya memakai kereta api. Yang berangkat bisa puluhan atau ratusan orang. Menurut Imad, Sapaan Muhammad, pasukan Indonesia memilih pertempuran tanggal 10 karena menunggu kedatangan Kiai Abbas dari Cirebon. Beliau juga mengumpulkan ribuan santri dari daerah di Jabar, seperti Cianjur. Bahkan, Kiai Abbas didapuk sebagai komandan perang kala itu. Awalnya, Bung Tomo yang juga memimpin perang di Surabaya meminta restu dari KH Hasyim untuk menyerang sekutu sebelum 10 November. Tetapi, Mbah Hasyim bilang, kita tunggu dulu singa dari Jawa Barat. Dia Kiai Abbas. Jadi, perang pada tanggal itu sudah didesain, katanya. Strategi perang. Dari cerita sesepuh di Buntet, lanjutnya, kesaktian Kiai Abbas mampu menjatuhkan pesawat tempur milik sekutu. Ada banyak versi kisah soal ini. Ada yang bilang Mbah Abbas melempar pesawat dengan biji kacang hijau, serban, dan bakiaknya. Intinya, pesawat itu jatuh, ujar Imad. Erik Syarifuddin Baharsyah,
mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dalam skripsinya, Peran Kiai Abbas Buntet, Cirebon, dalam Pertempuran Surabaya 1945, memaparkan strategi perang. Kiai Abbas menginstruksikan pasukan puasa dan istighosah malam. Pimpinan Laskar Hizbullah itu juga meminta para kiai mendoakan balong di pondok-pondok. Santri lalu meminum air dari kolam tersebut. Bambu runcing yang jadi senjata santri juga telah didoakan. Strategi Kiai Abbas untuk menyerangan menjelang fajar pun membuat musuh kewalahan. Meskipun sekutu tidak lantas menyerah, pertempuran 10 November telah menjadi salah satu momentum bangsa mempertahankan kemerdekaan. Sepulangnya dari Surabaya, Kiai Abbas melanjutkan perjuangan dengan membentuk laskar dan bergerilya melawan penjajah di Jabar. Perjuangan Kiai Abbas dalam Pertempuran Surabaya 1945 bagi para sesepuh di Pondok Buntet Pesantren lebih berpikir ke arah nasional serta bagaimana membangun negara. Bahkan, setelah wafatnya Kiai Abbas, perjuangannya masih dilanjutkan oleh anak keturunannya, tulis Erik. Kiai Abbas wafat tahun 1946 akibat serangan jantung setelah kecewa dengan adanya perjanjian Linggarjati di Kuningan, Jabar, yang dinilai merugikan Indonesia. Salah satu isinya, Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Walakin, keturunan Kiai Haji Abbas tetap meneruskan perjuangan. Kiai Haji Abdullah Abbas, ayah Imad, misalnya, menjadi Kepala Staf Batalion 2 di Mundu, Cirebon, 1946. Bahkan, kegiatan di Buntet sempat terhenti karena santri dan kiai melawan Belanda yang ada di pabrik gula Sindang Laut. Bagi Imad, perjuangan ayah dan kakeknya tidak hanya mempertahankan NKRI, tetapi juga mewariskan nilai hubbul wathon minal iman, cinta tanah air. Sekarang, perang kita bukan lagi di jalan menggunakan senjata, tetapi melawan pihak yang ingin merusak Pancasila. Cara melawannya juga dengan ilmu, termasuk di media sosial. Perang sekarang lebih berat karena musuhnya orang kita sendiri, ujar Imad. Di Buntet, kiai dan santri juga menjaga NKRI melalui pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Ribuan santri menimba ilmu di 54 pondok. Tidak hanya belajar kebangsaan dari materi ke-NU-an, santri juga kadang kedatangan siswa sekolah Nasrani. Setiap haul almarhumin, sesepuh, dan warga pondok Buntet pesantren, masyarakat dari berbagai latar belakang datang. Bahkan, panitia menampilkan barongsai yang merupakan budaya Tionghoa bersamaan dengan hitanan massal di Buntet. Masyarakat pun selalu menantinya. Jadi, kalau nggak ada barongsai, masyarakatnya kecewa. Kami pernah satu kali terkendala menghadirkan barongsai. Itu kena protes warga, ujar Ahmad Rofahan, pengajar di Buntet yang juga pernah menjadi panitia haul. Buntet yang berusia 250-an tahun menjadi satu ruang keberagaman. Kondisi Buntet, bahkan Indonesia, hari ini tidak terlepas dari peran Kiai Abbas yang turut menjadi komandan Perang 10 November. Tidak mengherankan, Partai Kebangkitan Bangsa mengusulkan Kiai Abbas sebagai pahlawan nasional. Seminar terkait itu pun digelar pekan lalu. Bagi keluarga Mbah Abbas, silakan saja kalau ada yang mengusulkan gelar pahlawan nasional. Tapi, usulannya jangan dari Buntet. Mbah Abbas berjuang murni untuk bangsa, bukan mencari nama, ungkap Rofahan yang juga salah satu keluarga besar Pondok Buntet Pesantren. Di sisi lainnya, lanjut Rofahan, gelar tersebut juga penting untuk mengingatkan para santri dan masyarakat luas terkait peran Kiai Abbas dalam mempertahankan NKRI. Apalagi, perjuangan para penerus Kiai Abbas menjaga bangsa ini belum tuntas. Kiai Haji Abbas Buntet, sosok ulama multidisiplin keilmuan. Banyak orang mengenal Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet Pesantren sebagai sosok ulama yang sakti mandraguna. Betapa tidak, berbagai cerita lisan mengisahkan peran heroiknya dalam menumpas sekutu di Surabaya pada Perang 10 November 1945. Ada yang menyebut sorban, tasbih, hingga kacang hijau yang dilemparkannya mampu menjatuhkan pesawat tempur yang siap membombardir kota pahlawan itu. Ada pula yang menyebut alu-alu untuk menumbuk padi beterbangan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui perantara doa yang dibacanya. Entah, cerita mana yang sahih atau bisa jadi semuanya benar. Namun yang pasti, semua kiai dan warga Nahdliyin meyakini kiai. Saat itu, sebilah pisau di tangan preman sudah berada di leher sang kiai, sedangkan tangan kanan Kiai Abbas tengah membawa Al-Quran. Saat santri hendak menyergap preman itu, beliau mencegahnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, keadaan tiba-tiba berbalik, preman berhasil dijatuhkan Kiai Abbas.
Keahliannya dalam bela diri itu menyita cukup banyak waktu Kiai Abbas. Dari dalam kamarnya, kerap terdengar suara hentakan kaki dan benturan tubuh. Iya, Kiai Abbas menguji tetamu yang sengaja datang untuk belajar kepadanya, memperdalam ilmu bela dirinya. Ahli fikih nan wali, namun, di balik sosoknya itu, Kiai Abbas juga merupakan menguasai berbagai bidang ilmu agama. Pengetahuannya dalam perbandingan mazhab fikih sangat meluas. Kiai Haji Ibrahim Hosen mengaku terinspirasi Kiai Abbas untuk mengambil studi perbandingan mazhab fikih di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Fikih itu luas. Jangan terpaku pada satu mazhab saja, kata Kiai Abbas kepada ayah Gus Nadir Shah Hosen itu suatu ketika, sebagaimana termaktub dalam buku Menapak Jejak, Mengenal Watak, biografi ringkas 29 tokoh NU. Kiai Abbas juga pernah mengajarkan kepadanya kitab Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim karya Syekh Tantawi Jawari, Tafsir Fakhrur Razi, hingga Jamwal Jawami. Sebelum mengajarkan kitab yang terakhir itu, kata Gus Nadir, Kiai Abbas meminta waktu terlebih dahulu untuk mempelajarinya. Kiai Abbas mengaku belum terlalu menguasai kitab itu, dan meminta abah saya datang kembali membawa kitab tersebut beberapa hari ke depan. Rupanya Kiai Abbas menyimak dulu isi kitab Ushul Fikih karya Imam Al-Subki tersebut, dan kemudian setelah itu abah saya dipanggil kembali dan Kiai Abbas dengan lancar mengajarkan isi kitab tersebut, tulis Gus Nadir dalam halaman Facebooknya pada Jumat, 12 Agustus 2016. Suatu ketika, diceritakan Gus Nadir, Kiai Mahrus Ali Lirboyo berdebat keras dengan ayahnya dalam membahas kebolehan perempuan menjadi hakim. Kiai Mahrus menentangnya, sedang Kiai Ibrahim ada di pihak seberang. Saat sesi istirahat, Kiai Ibrahim matur, menyampaikan kepada Kiai Mahrus bahwa ia merupakan santri yang belajar secara khusus kepada Kiai Abbas. Mendengar itu, Kiai Mahrus langsung menyepakati pandangan pemikiran guru besar perbandingan mazhab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Diskusi tidak perlu dilanjutkan, sudah selesai, saya setuju perempuan boleh menjadi hakim, kata Kiai Mahrus saat diskusi dilanjutkan, sebagaimana ditulis Gus Nadir pada halaman Facebooknya, Ahad, 5 Maret 2017. Ilmunya sangat meluas, tabahur. Betapa tidak, rilah ilmiahnya yang sedemikian panjang. Ia berkelana dari satu pondok ke pondok lain di wilayah Jawa, hingga ke Tanah Suci Makkah. Di sana, beliau belajar langsung pada ulama-ulama terkemuka, seperti Syekh Mahfudz Termas. Dalam pengantarnya pada kitab Kifayatul Mustafid li Emma, Alamin Al-Asanid yang menguraikan sanad keilmuan Syekh Mahfudz, Musnidud Dunia Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani menyebut Kiai Abbas sebagai ulama yang muncul berkat tangan dingin Syekh Mahfudz. Namun, keilmuannya memang tidak terlalu tampak. Pasalnya, Kiai Abbas hanya mengajar kepada santri tertentu mengingat mobilitasnya sebagai pimpinan tertinggi pondok buntet pesantren dan keadaan zaman itu yang menuntutnya untuk lebih banyak bergerak pada peperangan. Sementara pengajaran kepada para santri lebih banyak diserahkan kepada adik-adiknya, seperti Kiai Haji Anas, Kiai Haji Ilyas, Kiai Haji Akyas, Kiai Haji Ahmad Zahid, Kiai Haji Imam, Kiai Haji Murtado, dan para kiai lainnya. Mursid tarekat selain dalam bidang kanuragan dan bela diri, sosok Kiai Abbas juga merupakan pengamal tarekat. Beliau merupakan mursid tarekat Syatariah, mengambil sanad dari ayahnya, Kiai Haji Abdul Jamil. Sementara itu, ayahnya diangkat oleh kakaknya, Kiai Haji Soleh, pendiri pondok pesantren Benda Kerep, Cirebon, lalu dari Kiai Haji Anwaruddin atau Kiai Krian, dari Kiai Asy'ari, hingga terus sampai Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat, Kiai Abbas juga konon merupakan mukaddam tarekat Tijaniyah. Hal ini juga agaknya tampak dalam satu ijazah pengangkatan Kiai Haji Muslih dari Jepara sebagai mursid tarekat Syatariah. Pada secari kertas yang saya miliki, Kiai Abbas menulis mukaddam, bukan mursid. Kertas fotokopian tersebut saya dapatkan dari mursid tarekat Syatariah buntet pesantren sekaligus cicit Kiai Abbas, yakni KHAD Nasihul Umam. Kiai Ade mendapatkannya dari sebuah kitab milik mertuanya sekaligus putra Kiai Abbas, yaitu Kiai Haji Abdullah Abbas. Ahli qiraat Kiai Abbas juga dalam suatu riwayat pernah mengajar kitab Hirzul Amani wa Wajud Tahani atau yang dikenal dengan Matan As-Syatibiyah. Kitab berisi seribuan nadham yang membahas cara membaca Al-Quran itu diajarkan kepada ulama utusan Banten, yakni Kiai Haji TB Soleh Mamun dan Kiai Haji TB Mansur Mamun. Keduanya menjadi pendiri Jamiatul Qurra wal Hufaz Nahdlatul Ulama, JNU, bersama Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Namun, hal yang cukup mencengangkan,
Ternyata Kiai Abbas mengambil sanad Al-Quran dari santri yang mengaji kepadanya itu, yakni Kiai Haji TB Soleh Mamun. Jika menilik ijazah Al-Quran yang bersambung sampai Kiai Abbas, maka nama Tubagus Soleh disebut sebagai gurunya. Hal tersebut menunjukkan betapa tawadunya Kiai Abbas. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami, jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.